Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Misfit hari ini. Nah, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan happy. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan, menyimak dengan baik lalu mempraktekkan. Oke. Sini ada kata-kata. Orang yang rajin belajar berarti serius dan mempunyai komitmen dalam belajar. Tapi mereka juga tahu bagaimana caranya bersama-sama. Jadi ketika teman-teman walaupun teman-teman rajin belajar dan serius, tapi teman-teman punya komitmen dalam belajar dan mereka juga seimbang waktunya. Jadi tetap ada waktu belajar dan tetap ada waktu untuk bersama-sama. Nah, berikutnya bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar? Kita akan bahas tuntas ya. Yang pertama yaitu buatlah agenda belajar. Cara membuat agenda belajar yaitu buatlah daftar item. Yang kedua, batasi setiap item. Yang ketiga, buatlah agenda harian, mingguan, dan bulanan. Nah, jadi buat agenda belajar harian, terus mingguan, bulanan. Harian misalnya hari ini belajar jam sekian, belajar apa. Mingguan juga perlu, terus dan bulanan juga. Seperti itu ya. Next. Nah, yang kedua yaitu pahamilah gaya belajar. Jadi ada 3 gaya belajar yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya apa itu visual, auditory, dan kinestetik. Bagaimana kita kalau kita punya gaya belajar tersebut belajarnya harus bagaimana? Oke. Nah, di sini visual. Kalau kita mempunyai gaya belajar visual, maka bisa menggunakan foto, gambar, dan pemahaman tata ruang. Yang kedua, menggunakan diagram dan grafik. Yang ketiga, tandailah setiap tema menggunakan warna berbeda atau bisa menggunakan stabilo. Yang keempat, menggunakan flowchart. Next. Nah, kalau auditory yaitu yang pertama, belajar dengan baik melalui bunyi. Yang kedua, gunakanlah rekaman dan memutarnya kembali. Yang ketiga, berdiskusi kelompok. Yang keempat, mendengarkan musik di saat belajar. Jadi kalau teman-teman bisa belajar auditory, bisa gunakan cara ini. Auditory itu apa? Nah, dia itu lebih dominan ke pendengaran untuk bisa nyangkut pelajarannya. Ya, kalau tadi visual, penglihatan. Sedangkan yang ketiga ini adalah kinestetik. Yaitu pertama, bisa belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan. Yang kedua, mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan dan mengingat suatu ketika sedang berjalan. Bisa ditulis kembali atau diulang kembali, atau bisa menggunakan kata-kata yang teman-teman pahami atau mudah teman-teman pahami. Oke, next. Nah, yang ketiga, istirahatlah. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus depan komputer, meja, atau buku teks tanpa berhenti dengan beristirahat yang cukup. Kamu bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Istirahat yang cukup ya, jangan sampai begadang, apalagi untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Karena kalau kita terlalu lelah, kita kurang istirahat, itu bisa menurunkan motivasi kita dalam belajar atau untuk belajar ya. Nah, yang keempat yaitu hindari gangguan selama belajar. Jadi buatlah aturan untuk tidak bermain gadget, membuka sosial media, dan melihat televisi selama waktu belajar. Jadi in commit ya. Jadi selama teman-teman belajar, teman-teman harus menjauhkan diri teman-teman dari gadget. Ya, jadi teman-teman komit selama belajar, teman-teman tidak bermain HP dulu. Ya, karena itu bisa memicu konsentrasi teman-teman. Oke, yang kelima, belajarlah dalam suasana yang nyaman. Jadi, cobalah menemukan suasana yang menurut kamu paling baik, dengan begitu motivasi belajar kamu perlahan namun pasti bisa meningkatkan dengan sendirinya. Ya, jadi coba cari tempat yang nyaman menurut teman-teman. Jadi biar teman-teman semangat belajarnya, teman-teman enak belajarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah nyaman belajarnya, maka teman-teman juga pasti bakalan semangat belajarnya. Nah, yang keenam, gunakanlah fasilitas pendukung.
Jadi bisa gunakan perpustakaan atau membaca sumber daring yang direkomendasikan. Jadi selain buku paket teman-teman, nah Miss Fit sarankan sih bisa mencari sumber buku yang lain. Jadi kalau teman-teman merasa kesulitan gitu ya, atau misalnya ternyata di buku paket udah lengkap jawabannya, itu teman-teman bisa mencari referensi yang lain atau sumber-sumber yang lain. Nah, itu bisa menjaga motivasi teman-teman belajar, jadi tidak terputus asakan gitu ya. Nah, yang ketujuh, tetaplah termotivasi. Menjaga kadar motivasi adalah langkah selanjutnya agar proses belajar kamu menjadi semakin maksimal. Jadi setelah termotivasi, teman-teman bisa menjaga kadar motivasi teman-teman. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjaga kadar motivasi. Nah, ini ya. Jadi langkah meningkatkan kadar motivasi yaitu sebagai berikut. Nih, teman-teman bisa juga dipraktekkan. Nah, yang pertama, buatlah peningkatan yang bertahap. Untuk menjaga semangat agar selalu dalam keadaan termotivasi, janganlah merasa gagal apabila hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Nah, jadi jangan berputus asa terlebih dahulu ya, karena memang bertahap, step by step ya. Yang penting istiqomah ya. Nah, lanjut yang kedua itu catatlah berbagai kemajuan yang kamu peroleh. Seberapa jauh peningkatan sejak awal komitmen kamu untuk rajin belajar. Nah, ini dicatat ya, jadi kemajuan kita sudah seberapa jauh. Nah, sudah berganti 1 jam, 2 jam, itu bisa dicatat. Nah, yang ketiga, senangilah apa yang kamu pelajari. Dengan memahami manfaat dan bagaimana kondisi kita sekarang, kita akan merasa termotivasi bahwa yang kita lakukan bukanlah hal yang sia-sia. Jadi kalau teman-teman Evan misalnya, wah dari saya belajar pengumuman, ternyata nilai saya bagus. Nah, itu kan jadi jadi pemicu semangat teman-teman untuk menjaga motivasi belajar teman-teman. Yang keempat, bentuklah kelompok belajar. Dengan belajar kelompok, kamu bisa memantapkan pemahamanmu dengan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, bentuklah kelompok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya belajar kelompok lebih seru deh, atau lebih bisa sharing. Karena memang kalau teman-teman bisanya belajar kelompok ya memang pasti lebih enaknya kelompok gitu, bisa ada yang ditanya-tanyain, kalau misalnya nggak ngerti bisa bertanya, terus jadi kalau nggak bisa nggak langsung putus asa ya. Terus yang kelima yaitu olahraga yang cukup. Manfaat dari olahraga adalah meningkatkan konsentrasi dan menjaga mood agar tetap dalam kondisi yang baik. Nah, ya, jadi kalau teman-teman rajin berolahraga maka mood teman-teman juga akan bagus. Next, nah yang keenam, jangan lupa refreshing. Ini juga penting ya. Jika kamu hanya berfokus pada studi saja, kamu akan merasa sangat lelah dan berada dalam tekanan untuk tetap lanjut. Jadi butuh refreshing juga ternyata ya. Selain belajar, itu juga butuh refreshing. Nah, itu makanya harus seimbang ya. Bukan hanya refreshing saja yang diutamakan, belajarnya kurang, tidak. Jadi belajar juga, nah setelah itu refreshing. Biar fresh. Nah, yang ketujuh yaitu berpikir luas. Jika kamu melihat belajar itu layaknya lari maraton, maka kamu tidak akan memiliki tekanan terlalu besar. Dan dengan peningkatan versi motivasi, kamu akan tetap terjaga. Nah, jadi harus enjoy ya, tidak berpikir kalau belajar itu adalah tekanan, belajar itu adalah beban. Tidak seperti itu. Oke. Itu tadi adalah langkah untuk menjaga motivasi teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, Miss Fit minta ya teman-teman memahami diri teman-teman, karena tadi ada ya cara untuk meningkatkan motivasi yaitu dengan memahami gaya belajar teman-teman. Nah, teman-teman bisa menilai deh, teman-teman kira-kira gaya belajarnya masuk kemana ya? Visual kah? Auditory kah? Atau kinestetik? Nah, kalau teman-teman sudah tahu gaya belajar teman-teman apa, teman-teman bisa langsung kirim ke Miss Fit dengan nama teman-teman, terus kelas, dan gaya belajar teman-teman. Contoh, nama Fitri Mulyani, kelas 7A, terus gaya belajarnya visual. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga setelah ini, ya setelah materi ini, teman-teman bisa termotivasi dalam belajar. Apalagi bentar lagi sudah mau PAS ya, jadi benar-benar harus teman-teman bisa termotivasi belajarnya ya. Oke, sekian pembelajaran bimbingan konseling hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran dari Miss Fit, kurang lebih mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.